Oke Bu Nur, ya kan. Biasanya nih Bu Nur ya, kan banyak pertanyaan dari klien yang kita perlu jawab ya, karena kan Iya. kita perlu edukasi sama kliennya gitu. Nah, salah satu pertanyaan yang paling sering itu ya Bu ya, Ibu juga mungkin ngalamin, itu pasti nanyain kenapa sih properti itu harus dilelang? Emang pemiliknya itu nggak bisa jual langsung ya gitu? Iya, itu sering banget Bu. Malah Iya. kan kadang-kadang kan mereka bilang kayak gini, kalau udah tahu ada utangnya kenapa nggak dijual sendiri, kan Iya. gitu ya kan. Banyak banget. Iya. Nah, menurut Bu Nur kenapa tuh? Kenapa properti sampai dilelang gitu? Ya pertama kan itu karena kredit macet lah ya Bu, Iya. ya pasti ya kan. Nah yang kedua ya itu tadi karena utangnya itu kan udah lebih besar dibanding asetnya dia Iya. gitu. Nah jadi kadang-kadang juga kan kenapa bisa macet, kita kan ya logika aja ya, bisa ya maklum juga ya Bu ya, ekonomi sekarang ini semenjak ada COVID kan emang maju mundur ya. Iya. Gitu. Jadi ya bukan orang yang kredit aja gitu ya kan, ya kita Iya. sendiri juga pasti merasakan gitu. Nah Iya. cuman ya kadang-kadang orang yang mau beli ini kan kepengen tahunnya itu kan memang tinggi juga, besar gitu. Nah jadi di situ saya sering bilang sih ya kadang-kadang itu bisa dilelang, yaitu kadang-kadang karena sakit si debiturnya ya kan, ada yang meninggal gitu sih Bu. Jadi kan orang bank itu kan ya berhak lah untuk melelang. Iya. Gitu. Nah, mungkin kita rangkum ya, ada 5 alasan terbesar kenapa kredit macet atau properti yang dijaminkan ke bank itu bisa terlelang ya. Salah satunya memang karena kondisi, misalnya contohnya sakit ya, atau berhalangan tetap itu meninggal ya Bu Nur ya. Iya Gitu. betul. Nah, kalau kita ngomongin berhalangan tetap, pasti ada yang nanya, ya bukannya biasanya kita kredit itu ada asuransi jiwanya gitu. Memang asuransi jiwa itu melekat kepada program-program pembiayaan yang sifatnya fix, seperti kredit kepemilikan rumah itu fix ya. Tapi kan ada jenis-jenis pembiayaan yang tidak fix Bu Nur, Iya. yang ada kollateralnya gitu ya. Misal contoh salah satunya adalah aset-aset yang dijaminkan untuk modal kerja ya, yang sifatnya itu perusahaan, sedangkan di perusahaan itu kan tidak bisa diasuransikan ya Betul. jiwanya gitu, karena kan asuransi bentuknya perusahaan. Nah itu salah satu yang bisa menyebabkan kredit macet yang kita paksa harus dilelang. Sebenarnya lelang itu kan penyelesaian kredit ya, tidak harus dilelang, boleh juga di luar lelang apabila itu memungkinkan. Terus ada yang memang karakter Bu Nur. Iya. Iya. Iya juga bandel ya Bu, Iya. istilahnya gitu ya. Seperti kartu kredit ya, kartu Iya. kredit. Jangankan kartu kredit, pinjol aja itu juga ada Iya, yang betul. nggak bayar-bayar gitu ya. Sedangkan dia pinjaman online atau pinjol itu untuk beli barang mewah. Ada juga kan konsumtif Iya, gitu betul, ya. Ada betul. yang seperti itu. Terus juga memang ada hal-hal lain di luar yang kekuasaan si debitur, misalnya contohnya amit-amit bangkrut ya, terus tiba-tiba terjadi musibah di dalam pekerjaannya sehingga tidak memungkinkan untuk membayar lagi gitu ya. Nah itulah alasan-alasannya. Tapi kalau debiturnya masih memungkinkan untuk jual sendiri secara mandiri, itu juga mungkin nanti akan terpentok nih sama utangnya Bu Nur. Betul. Nah, kadang-kadang utangnya masih besar gitu ya, Iya. udah baru cicil di bawah setahun 2 tahun itu kan masih belum terlalu signifikan ya itu utang pokoknya, karena tahun-tahun pertama itu yang dicicil bunganya dulu gitu. Iya. Nah mungkin itu beberapa alasan kenapa aset properti yang dijaminkan itu bisa dilelang. Tapi balik lagi ya, semua itu pasti ada penyebabnya ya, tidak mungkin ucuk-ucuk, dan pasti SOP-nya harus terpenuhi untuk lelang ya. Oke, sekian dulu untuk bahas mengenai kredit macet. Terima kasih.